Laporan ini secara definitif menyatakan bahwa pencaksilat Pagar Nusa bukanlah pecahan dari pencaksilat Setia Hati. Keduanya merupakan dua organisasi yang sama sekali terpisah, dengan sejarah pendirian, tokoh pendiri, landasan filosofis, dan afiliasi organisasi yang sepenuhnya berbeda. Pagar Nusa lahir dari rahim institusi Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1980-an, sementara Setia Hati lahir dari perjalanan spiritual dan sintesis keilmuan seorang maestro tunggal pada awal abad ke-20. Mengapa pertanyaan ini muncul? Munculnya pertanyaan mengenai hubungan Pagar Nusa sebagai pecahan dari Setia Hati dapat dipahami sebagai cerminan dari dinamika sosial pencaksilat di Indonesia saat ini. Kebingungan ini kemungkinan besar berasal dari besarnya skala dan tingginya visibilitas kedua organisasi, terutama Pagar Nusa, dan salah satu cabang terbesar dari keluarga Setia Hati, yaitu Persaudaraan Setia Hati Ternate, PSHT. Interaksi di antara keduanya di tingkat akar rumput, yang terkadang diwarnai oleh gesekan dan konflik lokal, seringkali mendapat sorotan publik. Peristiwa-peristiwa ini, meskipun bersifat sporadis dan tidak mewakili hubungan keseluruhan, dapat menciptakan persepsi publik tentang adanya rivalitas mendalam yang mengakar. Dalam benak sebagian masyarakat, rivalitas yang intens seringkali disalahartikan sebagai perseteruan keluarga atau perpecahan dari satu induk yang sama. Anggapan ini muncul dari pengamatan terhadap efek rivalitas modern yang kemudian secara keliru ditarik kesimpulan sebagai penyebab perpecahan historis. Laporan ini akan mengurai kesalahpahaman tersebut dengan membedah bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa keduanya berasal dari dua pohon silsilah yang berbeda. Pagar Nusa lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Konteks sejarah, keresahan para kiai di era 1980-an. Kelahiran Pagar Nusa bukanlah sebuah gerakan spontan, melainkan sebuah respons terencana dari para ulama dan kiai Nahdlatul Ulama terhadap kondisi zaman pada dekade 1980-an. Terdapat keprihatinan yang mendalam di kalangan para kiai mengenai surutnya tradisi dan ilmu bela diri pencaksilat di lingkungan pondok pesantren. Padahal secara historis, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai kawah candra di muka atau padepokan pencaksilat bagi para santri. Pada saat yang sama, berbagai perguruan pencaksilat lain dengan latar belakang ideologi yang beragam mulai bermunculan dan berkembang pesat. Beberapa dari perguruan ini bersifat tertutup dan membawa ajaran yang tidak selalu sejalan dengan paham keagamaan NU. Situasi ini mendorong para kiai untuk merasa perlu adanya sebuah wadah yang solid untuk menaungi, mengonsolidasikan, dan melestarikan khazanah pencaksilat di kalangan Nahdliyin, sekaligus membentengi akidah. Proses pendirian dari musyawarah ke peresmian. Inisiatif ini bermula dari dialog antara para pendekar dan tokoh NU. H. Suharbillah, seorang pendekar dari Surabaya, menyampaikan kegelisahannya kepada KH Mustafa Bisri. Analisis komparatif, dua pohon silsilah yang terpisah. Perbandingan langsung antara Pagar Nusa dan Setia Hati pada setiap aspek fundamentalnya, mulai dari pendiri, motivasi, hingga filosofi, menunjukkan dengan jelas bahwa keduanya adalah entitas yang sama sekali berbeda dan tidak memiliki hubungan silsilah. Pagar Nusa lahir dari sebuah kebutuhan kolektif dan institusional di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Pendorongnya adalah para ulama yang berupaya mengonsolidasikan aset budaya dan membentengi komunitasnya. Sebaliknya, Setia Hati adalah buah dari sebuah pencarian personal yang panjang dari seorang individu jenius, Eyang Suro, yang mensintesiskan puluhan aliran bela diri dan spiritual menjadi sebuah ajaran baru yang unik. Secara ideologis perbedaannya sangat tajam. Pagar Nusa secara eksplisit mengikatkan diri pada ideologi keagamaan Aswaja NU dan ideologi kebangsaan Pancasila. Sementara itu, Setia Hati mengusung filosofi spiritual yang lebih universal dan berpusat pada individu, yakni kesetiaan pada hati nurani sendiri. Afiliasi organisasinya pun berbeda secara diametral. Pagar Nusa adalah bagian integral dari struktur besar NU sebagai badan otonom, sedangkan Setia Hati lahir sebagai perguruan independen yang kemudian mengalami percabangan internal. Perbandingan yang kami sebutkan sebelumnya merangkum perbedaan-perbedaan fundamental tersebut secara nyata dan membantah secara tuntas anggapan bahwa Pagar Nusa adalah pecahan dari Setia Hati, baik dari PSHT Ki Harjo Utomo, PSH Ki Munandar, dan PSHW Ki Suwarno. Semoga penjelasan dalam video ini menambah wawasan kita semua. Tetap jaga persatuan, perdamaian, dan kekeluargaan.